Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang inflasi, di mana saya sendiri pemateri pertama atas nama Sukma Ramdhani Yusuf, NIM 190502023. Saya akan membahas tentang pengertian inflasi dan juga penyebab inflasi. Pengertian inflasi adalah keadaan di mana barang-barang mengalami kenaikan harga yang disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara kesediaan barang dan uang, di mana terjadi pada jangka waktu yang panjang. Jadi, ketika barang-barang mengalami kenaikan harga pada waktu yang singkat, itu belum bisa disimpulkan sebagai keadaan terjadinya inflasi. Selanjutnya, penyebab inflasi, demand atau meningkatnya permintaan. Meningkatnya permintaan pada suatu barang tetapi tidak disertai dengan meningkatnya ketersediaan barang itu juga akan mengalami inflasi atau akan menyebabkan inflasi, dan bisa disimpulkan ketika permintaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan barang di pasar atau rendahnya ketersediaan barang, maka akan menyebabkan terjadinya inflasi. Terus yang kedua, meningkatnya biaya untuk produksi. Ketika meningkatnya permintaan terhadap suatu produk, maka produk tersebut akan membutuhkan banyak bahan baku. Ketika bahan baku itu sudah langka, maka hal tersebut akan bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Uliana, NIM 19050224. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang pertama, masih mengenai penyebab inflasi. Langsung saja, penyebab inflasi selanjutnya yaitu tingginya peredaran uang. Maksudnya, inflasi yang disebabkan tingginya peredaran uang di masyarakat lebih banyak dari yang dibutuhkan. Hal ini bisa terjadi ketika jumlah barang di pasaran sedang tetap, tetapi uang yang beredar di masyarakat mencapai 2 kali lipat. Maka bisa terjadi kenaikan pada harga-harga barang tersebut. Bahkan bisa mencapai kenaikan hingga 100%. Ketidakseimbangan antara arus jumlah barang dan uang yang beredar di masyarakat inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi atau kenaikan harga dan barang jasa tersebut. Itulah alasan mengapa pemerintah tidak semata-mata mencetak uang yang banyak untuk melunasi hutang negara dan lain-lain. Karena saat jumlah uang yang beredar lebih banyak, maka dapat menyebabkan terjadinya inflasi di negara tersebut. Selanjutnya, dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama yaitu dampak inflasi bagi pendapatan. Maksudnya, di saat inflasi akan ada, sebagian orang yang terkena dampak baik dan dampak buruk dalam hal pendapatannya. Maksudnya, perubahan inflasi dapat bersifat positif maupun negatif. Hal positif ini akan dirasakan oleh pengusaha saat terjadinya inflasi lunak. Mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara hal negatif akan dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap karena nilai uang yang mereka dapatkan tetap, sementara harga barang atau jasa naik. Dampak yang kedua yaitu dampak inflasi di bidang ekspor. Dampak yang kurang menguntungkan akan dirasakan oleh para pegiat ekspor karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadinya inflasi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Akibatnya, turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor. Dampak yang ketiga yaitu dampak inflasi untuk minat menabung. Saat terjadinya inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungannya. Dampak yang terakhir yaitu dampak inflasi terhadap harga bahan pokok.
Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok, karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Prediksi yang dilakukan untuk memprediksi inflasi di masa mendatang seringkali tidak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari penghitungan inflasi. Cara-cara untuk menghitungnya, yang pertama, menghitung indeks harga konsumen. Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan menghitung laju inflasi, yaitu dengan cara menghitung harga rata-rata dari barang yang telah dibeli oleh para konsumen. Yang kedua, ada deflator PDB. Cara ini digunakan dengan cara menghitung besarnya perubahan yang terjadi pada harga barang-barang tertentu, seperti harga barang produksi dalam negeri, harga barang baru, harga barang jadi, dan juga harga jasa. Ketiga, menggunakan indeks harga produsen. Cara ini dilakukan dengan cara menghitung harga yang dibutuhkan produsen untuk melakukan sebuah produksi. Misalnya, menghitung harga bahan-bahan baku yang akan digunakan dan juga harga upah para buruh. Yang keempat, yaitu menggunakan indeks harga komoditas. Cara yang satu ini dilakukan dengan menghitung harga-harga dari barang tertentu yang sudah ditentukan. Yang terakhir, menghitung indeks biaya hidup. Cara yang satu ini digunakan dengan cara menghitung biaya kehidupan masyarakat sehari-harinya. Selanjutnya, di sini ada cara mengatasi inflasi. Ada dua cara. Yang pertama, menggunakan kebijakan fiskal. Caranya dengan menghemat pengeluaran pemerintah. Cara yang satu ini sudah terbukti bisa mengatasi inflasi di suatu negara. Selain mengurangi pengeluarannya, pemerintah dapat melakukan cara lain, yakni dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Cara ini dapat menurunkan tingkat konsumsi para konsumen, sehingga harga barang dapat turun. Yang kedua, menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Cara dari kebijakan moneter yang pertama adalah dengan membatasi jumlah uang yang beredar. Bank sentral harus mengambil keputusan dan menentukan ketersediaan uang kas pada bank-bank lain. Cara lainnya yakni dengan menaikkan nilai bunga, sehingga banyak orang yang berminat untuk menabung. Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan kebijakan operasi pasar terbuka, yang artinya adalah menjual surat-surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.